warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama saya, Andi Putri Octavian SOS. Pada hari ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Anak-anak, setiap hari kita berbincang dengan orang tua, teman, saudara, atau orang yang berada di sekitar kita. Aktivitas perbincangan tersebut dikenal sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Yang pertama yaitu interaksi individu dengan individu, merupakan pola interaksi yang melibatkan dua orang individu seperti contoh berikut ini. Kedua yaitu interaksi antar individu dengan kelompok, merupakan interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan sekumpulan orang lainnya, seperti berikut ini. Dan yang ketiga yaitu interaksi antar kelompok dengan kelompok, merupakan interaksi yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan sekelompok orang lainnya. Misalnya pertandingan basket antar kelas 7A dengan kelas 8A. Selanjutnya, ibu guru akan mengajak kalian untuk mempelajari ciri-ciri interaksi sosial. Ciri yang pertama yaitu interaksi sosial harus dilakukan minimal 2 orang. Contohnya antara kamu dengan teman kamu, itu baru dikatakan interaksi sosial karena terdiri dari minimal 2 orang dan terwujud dalam aksi dan reaksi. Nah, kalau misalnya kamu sendirian, itu bukan termasuk interaksi sosial ya, karena tidak berhubungan dengan orang lain. Ciri yang kedua yaitu memiliki simbol. Simbol itu seperti apa ya? Simbol itu merupakan hal-hal yang dimengerti oleh kita dan dimengerti oleh lawan bicara kita. Misalnya, yaitu bahasa. Bahasa adalah simbol utama dalam interaksi sosial, di mana dengan bahasa yang sama kita bisa mengerti apa yang orang lain katakan. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ketika ada orang Jawa bertemu dengan orang Makassar, lalu mereka saling mengobrol dengan bahasa daerahnya masing-masing. Menurut kalian, apakah mereka saling mengerti satu sama lain apa yang dibicarakan? Jawabannya gimana? Jawabannya yaitu mereka tidak saling mengerti apa yang dibicarakan ya, karena simbolnya atau bahasanya tidak saling mengerti, sehingga hal ini menyebabkan proses interaksi sosialnya yaitu menjadi terhambat. Jadi, salah satu interaksi sosial itu ada simbol atau bahasa. Misalnya, kita berbicara dengan teman atau berbicara dengan bapak ibu guru. Itu sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, sehingga interaksi kita akan menjadi lebih mudah. Karena bahasa yang kita gunakan itu sama-sama dimengerti. Atau contoh lain, ketika kita sedang berlibur ke luar negeri. Saat kita liburan dan kita tidak mengerti bahasa orang di sana, tentu kita tidak akan bisa melaksanakan interaksi sosial dengan baik karena simbolnya atau bahasanya itu tidak saling mengerti. Maka hal ini menyebabkan proses interaksi sosial jadi terganggu. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu adanya dimensi waktu. Maksud adanya dimensi waktu seperti apa ya? Dimensi waktu maksudnya yaitu interaksi mengacu pada kondisi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang. Ciri yang terakhir yaitu memiliki tujuan. Setiap kita berbicara dengan orang lain, pasti ada tujuan yang ingin dicapai ya. Misalnya, Bapak Ibu Guru yang menjelaskan pelajaran di depan murid-murid. Itu adalah interaksi sosial yang bertujuan apa? Bertujuan agar pelajaran bisa diterima baik oleh murid-muridnya. Lalu, misalnya, interaksi kamu dengan teman kamu. Tujuannya apa? Tujuannya misalnya untuk menjaga persahabatan, untuk menyampaikan cerita, atau hanya sekedar bertukar kabar. Jadi, diingat-ingat ya anak-anak,
anak-anak, interaksi sosial itu hanya bisa dilakukan minimal 2 orang. Lalu interaksi sosial harus dilakukan dengan simbol-simbol yang saling dimengerti, memiliki waktu, dan bertujuan. Oke anak-anak, apakah kalian sudah paham? Sekarang kita akan belajar tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut salah satu tokoh sosiologi Indonesia yang bernama Suryono Sukanto, interaksi sosial itu terjadi ketika memenuhi 2 syarat. Yang pertama yaitu adanya kontak sosial, dan yang kedua yaitu adanya komunikasi. Baik, yang pertama yaitu adanya kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin cum, artinya bersama-sama, dan tangere yaitu menyentuh. Jadi, secara arti kontak sosial itu sama-sama menyentuh. Dalam pengertian sosiologis, kontak sosial yaitu aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat yang memiliki makna bagi si pelaku dan si penerima membalas aksi tersebut dengan respon atau reaksi. Jadi anak-anak, kontak sosial tidak harus dengan sentuhan fisik, tetapi juga dengan isyarat seperti melambaikan tangan, melempar senyuman, ataupun menunjukkan muka kepada orang lain. Nah, perlu diketahui bahwa kontak sosial itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu adanya kontak sosial primer. Kontak sosial primer ini merupakan hubungan timbal balik antar individu atau kelompok yang terjadi secara langsung. Misalnya, berbicara, tersenyum, atau berjabat dengan orang lain. Yang kedua yaitu kontak sosial sekunder, yaitu merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara. Kontak sosial sekunder ini dibedakan menjadi 2, yaitu kontak sosial sekunder langsung, misalnya mendengarkan musik, menelpon teman, atau menonton televisi. Sedangkan yang kedua yaitu kontak sosial sekunder tidak langsung, contohnya titip pesan kepada orang lain atau kirim barang melalui kurir. Syarat yang kedua yaitu adanya komunikasi sosial. Komunikasi sosial merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau respon tertentu. Jadi, anak-anak, adanya kontak sosial bukan berarti komunikasi telah terjadi, karena komunikasi timbul apabila adanya aksi dan reaksi. Dalam komunikasi terdapat 5 unsur pokok, yaitu yang pertama, komunikator, merupakan orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada orang lain. Yang kedua, yaitu orang atau sekelompok orang yang menerima pesan, pikiran, atau perasaan. Yang ketiga, ada pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. 4. Ada media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Yang terakhir, yaitu feedback, merupakan perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Baik anak-anak, itu saja materi kita pada hari ini, yaitu mengenai pengertian interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Silahkan dipelajari kembali ya. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.